teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 dengan materi bidang transportasi wisata. Di sini kami akan menjelaskan bisnis model kanvas dalam bidang transportasi. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ranata Silvia dengan NIM 2190302253 dari kelas C1. Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Hernaldi. Perkenalkan, nama saya Leni Anggraini dengan NIM 21903001009. Perkenalkan, nama saya Rosabella Cynthia. Kenalkan, nama saya Mariana dengan NIM 21903002200 dari kelas C1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsan Sultan-Mandai, NIM 21903002213 kelas C1 pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, kelas C1 dengan NIM 21903002194. Peranan transportasi dalam dunia pariwisata. Transportasi merupakan komoditi vital dalam dunia pariwisataan. Tanpa adanya transportasi, maka kunjungan wisata akan terhambat. Hal ini dikarenakan transportasi berguna sebagai akses menuju tempat-tempat wisata. Jenis-jenis transportasi wisata. 1. Transportasi udara, yaitu jasa booking tiket pesawat. 2. Transportasi laut, jasa penyewaan atau charter serta memberi jasa traveling untuk wisatawan, kapal seperti penyewaan private ship. 4. Engagement, liburan pribadi bersama keluarga, contohnya itu overtrip, 3-day, 2-night, Labuan Bajo. 3. Transportasi darat, yaitu penyewaan bus atau bus help, penyewaan jeep khusus di daerah pegunungan seperti Bromo, Dieng, atau Adventure. Alasan pentingnya transportasi di dunia pariwisata. 1. Transportasi merupakan bagian penting dari industri pariwisata, memainkan peran penting. Nomor 2. Transportasi dan kendaraan canggih telah membuat perjalanan ke seluruh penjuru dunia menjadi mungkin. 3. Memudahkan industri pariwisata untuk meningkatkan pelayanan. Transportasi sebagai pendukung pariwisata. Yang dilanjutkan dengan transportasi maka akan memudahkan wisatawan untuk berpindah dari satu objek wisata ke objek wisata lainnya. Dan selain sebagai akses menuju tempat wisata, transportasi juga disebut nyaman agar wisatawan dapat menikmati perjalanan. Key partners dari bisnis model kanvas adalah key partners di mana elemen ini ditunjukkan untuk pengorganisasian, aliran barang, atau layanan lainnya. Elemen ini juga berhubungan dengan key activities, yang mana juga terkadang membutuhkan pihak lain dalam menyelesaikan kegiatan produksinya. Contohnya, kita bekerja sama antar hubungan yang mengerti mesin transportasi, seperti transportasi darat. Kita bekerja sama Toyota, Honda, maupun Mitsubishi dan lainnya. Untuk transportasi laut, yaitu kita bisa bekerja sama oleh galangan kapal seperti PT Rukindo, PT Bandar Abadi Shipyard DRU, dan lain-lain. Key activities. Key activities adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan produktivitas dari produk kegiatan utama suatu perusahaan atau usaha. Hal ini dibutuhkan juga untuk mendukung value proposition sehingga tetap terjaga nilai plus dari produk yang ditawarkan. Contohnya, kita menawarkan jasa sewa transportasi kepada sekolahan, seperti itu study tour overland, kepada PT Family Catering, kerjasama antar travel lokal. Yang kedua ini kita menawarkan jasa secara private, seperti untuk tur keluarga besar, juga ada penyewaan kapal laut, contohnya untuk kayak melamar, honeymoon, ataupun overtrip lainnya.
Cost struktur atau struktur biaya. Struktur pembiayaan bisnis mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan resiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proporsi nilai yang tepat untuk pelanggan. Tentu dibutuhkan laporan keuangan dan pembukaan yang tepat. Contohnya, kita biaya servis bus, mobil, motor, dan kapal, biaya perawatan transportasi, biaya pajak transportasi tersebut, biaya penyewaan lahan untuk parkir transportasi tersebut. Bisnis model kanvas selanjutnya yaitu revenue stream, yaitu aliran dana yang masuk kepada perusahaan dari berbagai sumber. Sumber dana yang dihasilkan dari jasa transportasi yaitu dari hasil penjualan dokumen seperti visa, paspor, asuransi perjalanan, dan penjualan aset. Selain itu, arus pendapatan dihasilkan dari penggunaan layanan tertentu. Semakin sering layanan jasa transportasi digunakan, semakin banyak customer yang memakai jasa transportasi tersebut, sehingga aliran dana akan lancar. Selanjutnya yaitu channel. Bisnis model ini mendeskripsikan bagaimana perusahaan bisa berkomunikasi dan menjangkau pelanggannya sesuai dengan customer segment dan value proposition yang telah ditawarkan. Penentuan channel ini sendiri menjadi elemen penting bagi keberhasilan sebuah jasa transportasi. Sebagai contoh, channel dalam jasa transportasi untuk menjangkau pelanggannya melalui website, online advertisement, mitra jasa online atau marketplace seperti Grab, Gojek, Tiket.com, dan lainnya. Bahkan bisa juga dengan sales person. Berikut ini adalah cara membuat value proposition seperti yang ketahui dengan jelas visi dan misi perusahaan. Apabila Anda ingin membuat value proposition yang lebih efektif, maka hal pertama yang harus Anda identifikasi adalah visi dan misi perusahaan atau bisnis Anda. Dalam hal ini, Anda harus lebih memahami dengan pasti apa sebenarnya alasan diberdirikannya perusahaan Anda. Lalu ketahui juga tujuan bisnis Anda pada saat ini dan juga di masa depan. Setelah Anda bisa menganalisa visi dan misi perusahaan, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk membuat value proposition yang baik dan sesuai dengan perusahaan Anda. Lakukan riset. Lakukan riset pada calon pelanggan. Perlu Anda ketahui bahwa value proposition adalah salah strategi yang baik untuk menarik calon konsumen dan membuat mereka lebih percaya pada produk Anda. Produk yang sudah Anda buat harus sesuai dan diperlukan oleh pelanggan Anda. Agar lebih jelas dalam memahami kemauan konsumen, maka Anda harus melakukan riset yang mendalam. Anda bisa melakukan beberapa riset tertentu seperti dengan cara melakukan wawancara atau memberikan survei secara online dan membagikan link survei tersebut pada pelanggan Anda, juga menganalisis kompetitor. Selain melakukan riset pada calon pelanggan, Anda juga harus melakukan analisa mendalam pada kompetitor Anda untuk membuat value proposition. Setiap bisnis atau usaha pasti selalu ada kompetitor atau pesaing, tapi kehadiran mereka tidak boleh membuat Anda menjadi takut dan merasa produk Anda kalah dalam persaingan di pasar. Untuk itu, Anda harus melakukan riset yang mendalam atas suatu produk dan layanan yang sudah dulu disediakan oleh pihak kompetitor. Setiap bisnis memang pasti memiliki kompetitor. Namun, bukan berarti kamu harus takut dengan mereka dan merasa produk Anda akan gagal saat bersaing. Jika Anda sudah memahami apa saja kelebihan dan kekurangan kompetitor Anda, maka Anda bisa melakukan strategi pemasaran dalam menentukan USP atau Unique Selling Proposition. Ketika suatu brand mempunyai USP dan value proposition yang baik, maka
pelanggan akan lebih tertarik dalam membeli dan mencoba produk dari brand tersebut daripada dari kompetitor. Tunjukkan kemudahan yang akan didapatkan pelanggan. Value proposition yang menarik adalah yang mampu membuat setiap konsumen atau pelanggan untuk meningkatkan motivasinya dalam mencoba produk yang Anda tawarkan. Oleh karena itu, Anda harus bisa mencantumkan apa saja manfaat dan juga kemudahan yang bisa diperoleh oleh pelanggan ketika mereka menggunakannya. Sebagai contoh, saat Anda memiliki suatu produk pakaian untuk orang dewasa di website Anda, maka Anda harus bisa membuat suatu value proposition yang mampu memperlihatkan manfaat yang bisa mereka dapatkan ketika menggunakan produk Anda. Selain manfaat, Anda juga bisa menawarkan beberapa fitur tertentu yang mungkin memang tidak memiliki oleh pesaing Anda, seperti misalnya kemudian dalam penukaran barang jika tidak sesuai ukurannya. Bisnis model Canva selanjutnya yaitu Customer Segments. Customer Segments adalah blok yang berfungsi untuk mendefinisikan segmen pelanggan atau segmen pasar yang akan dilayani. Secara garis besar, segmen pasar yang dituju pada jasa transportasi wisata yaitu semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Sebagai contoh, misalnya suatu perusahaan tour and travel membidik wisatawan sebagai target utamanya, baik dari suatu kota wisata itu sendiri maupun dari luar daerah, dan juga membidik segmen pelajar dan mahasiswa, serta instansi dan perusahaan. Segmen tersebut dipilih karena jumlah permintaan yang cukup tinggi dengan lingkup pasar yang luas. Key resource atau sumber daya kunci. Dalam membangun suatu usaha, kita harus mengetahui sumber daya yang digunakan. Sumber daya kunci merupakan hal penting yang harus dimiliki agar key activities bisa dijalankan dan value proposition dapat ditawarkan kepada customer segment. Yang pertama, pemasaran dan strategi. Kita harus mengiklankan jasa ini agar customer tertarik memakai jasa transportasi kita, seperti mengiklankannya di sosial media. Kedua, membuat web dan aplikasi. Kenapa? Karena agar customer dapat mudah menyewa atau membeli jasa transportasi kita. 3. Peralatan. Ini sangat hal yang paling diperlukan dalam suatu usaha agar mempermudah para staf untuk bekerja. Terakhir, nomor 4 yaitu staff. Ini adalah hal yang paling penting dalam melakukan suatu usaha, dan staf harus memiliki etika yang baik dan ramah kepada customer. Customer relationship. Saya menjalani hubungan baik dengan customer dengan cara 1. Menerima kritik saran. 2. Bersikap ramah dan sopan kepada customer. 3. Tetap melakukan inovasi mengikuti tren yang sedang berkembang.